Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah pengembangan bahan ajar pada kali ini akan mempresentasikan materi tentang prinsip pengembangan bahan ajar. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fitra Sitepu dengan NIM 21110210008. Yang kedua ada Belia Mawanda Nurrohma dengan NIM 21110210010. Yang ketiga ada Ezra Elisa Purba dengan NIM 21110210007. Dan rekan saya yang terakhir yaitu Nikadek Evalistiana dengan NIM 21110210011. Adapun topik-topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, yang kedua, unsur-unsur bahan ajar, yang ketiga, langkah umum pengembangan bahan ajar, dan yang terakhir, model pengembangan bahan ajar. Baik, saya akan membahas materi yang pertama yaitu prinsip pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar tentu perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran, yaitu diantaranya yang pertama relevansi, yang artinya ada kaitan, hubungan, atau bahkan ada jaminan bahwa bahan ajar yang dipilih itu menunjang tercapainya kompetensi yang dipelajarkan. Yang kedua yaitu konsistensi, yang berarti ada kesesuaian jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Yang ketiga yaitu kecukupan. Bahan ajar yang dikembangkan menyajikan materi yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Materi jangan terlalu sedikit sehingga kurang menjamin tercapainya kompetensi. Selain prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan, pengembangan bahan ajar khususnya penyajian isi atau materi hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang mudah atau sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata ada di lingkungan mereka. Yang kedua yaitu prinsip pengulangan. Dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan. Agar siswa lebih memahami suatu konsep, pengulangan bisa dilakukan dengan penyantuman gambar, diagram, atau fokus poin. Yang ketiga yaitu prinsip motivasi. Seorang siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih berhasil dalam belajar. Untuk itu, salah satu tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah memberikan motivasi agar siswa tersebut mau belajar. Yang keempat yaitu prinsip perancah. Prinsip perancah merupakan bantuan yang diberikan oleh guru atau orang yang dianggap mampu untuk membantu peserta didik belajar tentang sesuatu. Yang kelima yaitu prinsip umpan balik positif. Umpan balik diberikan setelah siswa mengerjakan soal-soal latihan atau tugas kinerja. Yang keenam yaitu prinsip kebertahapan dan keberlanjutan. Pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai suatu standar kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan antara ibarat anak dan tangga. Semakin lebar anak tangga, semakin sulit kita melangkah. Namun juga anak tangga yang terlalu kecil akan terlalu mudah untuk dilewati. Untuk itu, guru perlu menyusun anak tangga atau tujuan pembelajaran secara pas, sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur bahan ajar. Bahan ajar mengandung unsur-unsur tertentu. Untuk mampu membuat bahan ajar yang baik, perlu dipahami unsur-unsur tersebut. Setidaknya ada 6 komponen yang perlu diketahui yang berkaitan dengan unsur-unsur bahan ajar. Yang pertama yaitu petunjuk belajar, yaitu penjelasan tentang bagaimana pendidik sebaiknya mengajarkan materi kepada peserta didik dan bagaimana peserta didik sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Yang kedua yaitu kompetensi yang akan dicapai. Bahan ajar haruslah berdasarkan tujuan pembelajaran umum maupun tujuan pembelajaran yang khusus yang harus dikuasai oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran diperlukan supaya siswa terarah dan mengetahui apa yang harus dia capai. Siswa wajib menyimak dan memahami maksud tujuan pembelajaran agar siswa mampu membuat sesuatu setelah mempelajari konsep. Yang ketiga yaitu sajikan isi dan informasi pendukung.
Sajikan isi atau pesan pembelajaran menggunakan berbagai objek. Misalnya untuk bahan ajar yang menggunakan bahan ajar cetak yaitu menggunakan teks dan gambar, sedangkan untuk bahan ajar yang berbasis komputer gunakan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Yang diperlukan juga sentuhan kreatif dengan memberikan contoh. Penyajian contoh dilakukan untuk memperdalam pemahaman siswa. Yang keempat yaitu latihan-latihan. Ketika peserta didik sudah memahami materi, selanjutnya pemahaman yang telah dibangun dioptimalkan melalui seluruh kegiatan dan tugas-tugas. Bentuk latihan dan tugas disesuaikan dengan kompetensi yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran. Tuntutan latihan, misalnya eksplorasi pemahaman, memecahkan masalah, mempraktikkan prosedur, dan membuat desain dan membuat produk. Yang kelima yaitu petunjuk kerja atau lembar kerja. Lembar kerja yang berisikan sejumlah langkah prosedural, cara pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik yang berkaitan dengan praktik. Misalnya, petunjuk praktik dalam mata pelajaran IPA untuk melakukan observasi pertumbuhan kecambah di laboratorium. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari proses penilaian. Fungsi evaluasi adalah untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap isi bahan ajar. Bentuk evaluasi dapat berupa soal-soal pilihan ganda, menjadi deskripsi kekurangan-kekurangan peserta didik, dan mampu meningkatkan pemahaman dan aplikasi pada proses belajar berikutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu langkah umum pengembangan bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi yang sistematis. Nah, langkah pengembangannya pun dilakukan secara sistematis. Untuk itu dapat dijelaskan langkah untuk pengembangan bahan ajar sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar, di mana langkah ini memiliki 3 kelompok yang dapat dijadikan sumber informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan bahan ajar, yaitu peserta didik, pendidik, dan masyarakat. Nah, dalam langkah pertama ini juga ada 3 tahapan, yaitu analisis kurikulum, menganalisis sumber belajar, dan memilih dan menentukan bahan ajar. Yang kedua ada pemilihan sumber belajar. Dalam langkah kedua ini ada kriteria umum dan kriteria khusus. Untuk kriteria umum terdiri dari ekonomis, praktis, dan sederhana. Sumber belajar dekat dan mudah dicari dan juga fleksibel. Kriteria khusus yaitu sumber belajar dapat memotivasi peserta didik, sumber belajar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, sumber belajar dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh peserta didik selama proses belajar, dan sumber belajar dapat berfungsi sebagai alat, metode, dan strategi pencapaian pesan. Dan yang ketiga yaitu menyusun peta bahan ajar. Menurut Dekdiknas, ada 3 kegunaan menyusun peta bahan ajar, yaitu mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis, mengetahui urutan bahan ajar, menentukan sifat bahan ajar, dan yang keempat, membuat struktur bahan ajar. Ada 7 komponen yang harus ada, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Dan yang kelima yaitu menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Baik, saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu tentang model pengembangan bahan ajar. Dalam model pengembangan bahan ajar ini terdiri dari 3 poin, yaitu 1. Model ADI. Dalam model ADI ini terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Tahap analisis, 2. Tahap desain, 3. Tahap pengembangan, 4. Tahap implementasi, 5. Tahap evaluasi. Yang kedua, model dongeng. Dalam model dongeng ini terdiri dari 7 bagian, yaitu 1. Analisis tujuan dan karakteristik bidang studi, 2. Analisis sumber belajar, 3. Analisis karakteristik si belajar, 4. Menetapkan tujuan dan isi pembelajaran, 5. Menetapkan strategi pengorganisasian, 6. Menetapkan strategi penyampaian, 7. Menetapkan strategi pengelolaan. Yang ketiga, model Brickman. Dalam model Brickman ini terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan, yang keempat produksi, yang kelima penggabungan, yang keenam validasi. Sekian dari materi saya, terima kasih.
Sekian materi presentasi tentang prinsip pengembangan bahan ajar. Terima kasih, saya tutup dengan menghanturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.